Meneruskan pengajian kita kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala wa adama naf'al barakati ulumihi fi darain. Terakhir bahwa saat seseorang datang ke kita minta, berarti ini satu hadiah yang Allah sedang utus datang ke rumah kita. Dia adalah kurir untuk menyampaikan amal kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusiawi, ya saya pribadi juga mungkin kita, kalau dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan ada uang, rasanya nyaman-nyaman aja, aman-aman aja, happy-happy aja. Karena alhamdulillah kita ini orang-orang yang Allah kasih hati baik. Amin. Royal, sakho. Tapi kadang-kadang ujian itu tersebut datang saat kita memang lagi nggak ada apa-apa. Lagi sempit banget. Ditambah lagi sempit, pikiran juga lagi kemana-mana. Hati lagi gelisah. Tahu-tahu ada seseorang yang Allah utus datang ke rumah kita untuk minta. Nah, saat itu sebagai manusiawi, pikiran macam-macam. Ya, kalau ada mah gue nggak perhitungan, udah macam-macam setan. Orang biar punya otak apa macam-macam. Benar nggak begitu? Ingat ya, apapun bentuk was-was, kalau yang sifatnya itu menghalangi kita untuk menerima dengan penuh ketulusan apa yang Allah tetapkan. Kalau was-was apapun yang sifatnya menghalangi kita untuk berbuat baik, maka pastikan was-was ini adalah dari setan. Karena memang was-was itu pasti dari setan, kata Nabi. Ini harus diingatin. Jadi apa saja? Jadi bisikan-bisikan apa saja yang arahnya menghalangi kita untuk berbuat ikhlas, ridho, berbuat kebaikan dan ketaatan, pastikan itu adalah bisikan setan. Fala tuti'hu. Maka jangan pernah ditaati. Ini ilmu penting agar bisa menjadi satu hujah kita, alasan untuk melawan ya gejolak-gejolak dan bisikan-bisikan setan yang ingin menghancurkan, menghalangi kita untuk melakukan. Lagi nggak punya duit, pikiran lagi macam-macam, datang assalamualaikum pak, sedekahnya. Ini diuji. Allah sedang kirim hadiah, tapi bukan hanya sekedar hadiah, tapi di situ juga ada ujian Allah. Kamu sabar nggak? Kamu ikhlas nggak? Kamu nerima nggak? Ini ujian loh dari Allah. Dan harus ingat pak, kita ini, saya kapan sih senangnya? Itu pertanyaan sering terulang di pikiran kita. Saya kapan sih senang? Ingat pak, ini dunia. Daruz zawal wa intiqal. Dunia tempatnya binasa, tempatnya pergi, tempatnya ya persinggahan. Dunia tempat transit. Bukan di sini tempatnya enak. Ini juga ilmu buat kita. Jadi kalau kadang-kadang keluhan-keluhan kita yang berangkat dari pikiran-pikiran, ya Allah, kapan sih saya senangnya ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang berangkat dari was-was setan. Asal sudah ada pertanyaan itu, kemudian kita tanggapi, dari pikiran masuk ke hati kita, terus Pak, kita akan gerutu. Enak banget dia mau, senang banget itu, padahal kagak sembahyang. Apa gua kagak sembahyang ya? Nah makanya ilmunya harus diingat bahwa oh ya ini dunia, daruz zawalin, darun tiqalin, ini tempatnya pindah, tempatnya kita sabar, bukan tempatnya senang, bukan tempatnya bahagia. Ini untuk melawan. Bukan hanya sekedar diberikan hadiah seorang yang minta ke kita, tapi juga di situ Allah sedang uji, kamu ikhlas nggak? Kamu ridho enggak dengan keadaan? Kalau enggak punya duit, enggak ada yang minta, Pak.
itu mungkin kita bisa aja nerima. Tapi nggak punya duit, tahu-tahu kita dipancing emosi kita, ada yang minta. Mintanya kadang-kadang nggak punya akhlak lagi. Benar nggak? Sedekahnya Pak Ustadz masih gagah banget lagi, badannya masih kokoh banget. Ya elah, ini orang otaknya kagak ya. Udah ngomong begitu gitu. Apa nama? Otaknya kagak. Ya Allah, gue lagi susah. Nah, inilah ujian, Pak. Nah, makanya di situ pertama ingat, oh ini orang datang, Allah yang menggerakkan dia satu hadiah buat kita. Yang kedua. Yang kedua, ini ujian dari Allah untuk kita sabar, menerima kondisi yang sedang Allah bagi ke kita. Kesempitan ya dalam urusan rezeki, keterbatasan kita. Yang ketiga, Allah lagi uji keikhlasan kita. Kalau di situ kita juga tetap memberi. Kalau memang ada sedikit yang kita beri. Kalau kita sukses, Pak, Allah, luar biasa. Kalau kita sukses di situ, itu Masya Allah, falakum walana ajrun azim. Allah pasti akan siapkan pahala yang begitu luar biasa. Nah, hal itu, saat itu kita bermainnya itu bukan dengan mata kita. Ya, bukan dengan mata kita, bukan dengan telinga kita, bukan dengan pikiran kita, ya, terutama mata kita. Bermainnya bukan dengan mata kita, artinya kita tuh jangan melihat kondisi itu orang yang datang ke rumah kita. Ini orang masih seger ya. Ini orang masih sehat banget ya. Bukan. Makanya di sini keterusannya, wa khafu minhu fa huwa ilahus sama'i wa ilahul ardi. Bermainnya bahwa ini hadiah Allah, hadiah Tuhannya yang memiliki langit dan memiliki bumi. Tuhannya yang memiliki seluruh isi langit dan isi bumi. Berarti langsung kita ke Allah. Ingatnya ke situ. Dan ini penting, Pak. Ini penting buat kita menjalani hidup dan menghadapi semua bentuk ujian-ujian yang ada dalam kehidupan dunia. Ingat aja. Mau pelit, ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allahnya tuh kayak begitu, Pak. Makanya sering-sering renung. Lah yang di langit, yang di bumi punya Allah. Semuanya yang Allah kasih juga punya Allah. Masa timbang 5.000 saya pelit, ya Allah, Allah kagak pelit, ngasih saya segalanya, ngasih istri, ngasih anak, ngasih kehidupan sampai sekarang, ngasih rumah walaupun kecil-kecil, dikasih semuanya. Gitu. Allahu yuhibbul jud, Allah itu Allahu Jawad, Allah tuh maha pemurah, yuhibbul jud, dan suka kemurahan. Maka suka siapapun hambanya yang murah. Maka saat ada pikiran-pikiran jelek dalam hidup ini, ingat, oh iya ya. Mikirnya jangan hanya dengan mata, dengan apa yang kita lihat, tapi mikirnya, wah ya ini ketentuan Allah yang memiliki langit dan bumi. Kalau di situ ada sedikit berani kita kepada kondisi, ingin memaki, ingin yang lain-lain, nah ingat, Allah. Udah tukang minta-minta, udah minta dimaki-maki lagi. Udah minta dimaki-maki. Udah minta dimaki-maki. Udah begitu kagak ngasih lah. Tunggu aja berarti, Pak. Makanya ingetin, oh iya, ini ya Allah, hadiah dari Allah. Hadiah, yang ngasih hadiah bukan wali kota, ini Pak, bukan gubernur yang punya langit dan bumi, yang lagi ngutus ke kita. Makanya kalau setiap aktivitas kita itu, khususnya pada nikmat yang Allah berikan, mau minum, mau makan, ngelihatnya ini yang ngasih makan saya itu Allah. Udah nggak bisa ketawa banyak kita, Pak. Nggak bisa ketawa banyak. Yang ada kita nangis, Pak. Khafu minhu fa huwa ilahus sama'i wa ilahul ardi. Takutlah kepada Allah karena dia adalah Tuhan yang memiliki langit, Tuhan yang memiliki bumi. Ihfazu ni'amahu bisyukri. Jagalah seluruh nikmatnya itu dengan kita bersyukur. Ingetin nikmat Allah. Nikmat Allah banyak nggak ke kita? Yang jawab cuma satu orang doang, Kang Udin. Nikmat Allah banyak nggak ke kita? Tulus, Pak, dari hati kita.
Makanya ngitung nikmat itu Pak, jangan duit doang. Makanya kan sering kita bilang, kalau nikmat duit doang, kita syukurnya itu bisa sebulan sekali Pak. Yang masih gajian. Ya, gajian tiap bulan nih, atau per minggu, alhamdulillah ya Allah dikasih duit. Kalau kita ngelihat nikmat Allah itu bentuk duit doang, ya terima kasihnya itu kalau lagi dapat duit. Itu nikmat napas, nikmat hidup. Kagak pernah kita ingetin, Pak. Kita baru akan menganggap itu nikmat Allah dan pemberian Allah kalau kita minta dan kemudian dikasih. Makasih ya Allah. Lah kalau yang kemarin-kemarin itu mana? Jadi kalau nikmat masih kita bisa hitung, maka kita termasuk orang yang kufur nikmat. Masih belum bersyukur. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa enggak ada nikmat Allah yang bisa terhitung, maka ini yang sudah benar. Nah karena kita ngerasa bahwa nikmat Allah begitu banyak dan kemudian kita termasuk orang yang belum bisa syukur, maka saat itu pasti kita akan mengakui, ya Allah, lalainya saya, dosanya saya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun ya Allah dan aku kembali kepada Engkau. Nah itulah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah itu ya enggak akan pernah bisa terhitung. Maka ihfazu ni'amahu bisyukri, jagalah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Alhamdulillah bisa ngaji ya Allah. Alhamdulillah bisa salat jamaah ya Allah. Alhamdulillah pala saya bisa sujud ya Allah. Alhamdulillah saya bisa kenal sama orang-orang baik. Alhamdulillah saya bisa dikasih istri walaupun rewel ya Allah. Benar gak? Iya. Ya kalau rewel maka gak ada yang bukan istri situ doang, istri kita juga rewel juga. Tapi bersyukur gak? Itu nikmat Pak. Tanpa mereka Allah gak kasih kita nikmat. Ya ingat-ingat ke situ Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qabilu amrahu wa nahyahu bisam'i wa ta'ah. Sambut segala perintah Allah itu dan larangan Allah itu dengan sami'na wa atha. Kami dengar, kami taati. Yang diperintahin laksanain. Laksanain. Yang wajib, yang sunnah sesuai kemampuan kita, yang dilarang tinggalin semuanya. Itu adalah sebagai bentuk syukur kita sama Allah. Itu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Qabilul usra bisabri. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, hadapi seluruh kesulitan itu dengan sabar. Ya Allah, badan lagi nggak enak banget, sabar. Ya Allah, duit lagi kagak ada banget, sabar. Ya Allah, bini lagi rewel banget, sabar. Ya Allah, anak lagi banyak banget pengeluaran bayaran ini, sabar. Sabar itu gimana Pak? Sabar itu bukan ucapan Pak. Sabar itu adalah tarkul qalaqi wad dajar. Enggak ninggalin sebuah kegelisahan, gejolak yang ada di hati kita. Makanya kalau sabar, syukur itu hukumnya wajib Pak. Itu wajib hukumnya. Tapi kalau ridho itu sunnah muakkadah. Orang kena musibah, dia wajib sabar. Secara hukumnya itu sabar itu adalah wajib. Syukur itu wajib. Tapi kalau ar-ridha bil qada, legowo benar-benar seperti mental-mentalnya para aulia, itu sunnah muakkadah. Nah kalau sabar itu dia enggak gerutu saja di hati, dia tekan segala gejolak apapun yang membuat Allah marah, itu sabar namanya. Tapi saat itu berubah menjadi dia ridho, oh ya Allah, ridho, bahkan jadi senyum, oh itu tingkat tinggi. Maka kita belum bisa jadi wali kalau belum ridho. Sabar aja itu derajatnya luar biasa. As-sabru 'alal masaib kama yaqulu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tis'umi'atin darajah. 900 derajat yang Allah berikan kalau kita sabar. Bahkan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Balasan orang yang sabar itu pahalanya nggak bisa dihitung. Itu sekedar sabar. Artinya apa? Dia kena musibah, dapat musibah, hatinya itu tetap mantap. Artinya apa? Tetap dilawan. Emang dia kurang ajar, sabar. Bagaimana sih ketetapan Allah? Enggak sabar, udah ini. Beres. Udah. Enggak sampai itu dia tahan sekuat mungkin. Ya. Itu sabar. Berubah dari itu sampai dia bisa menerima legowo hatinya bahwa ini adalah ketetapan Allah, ini yang terbaik buat saya, sehingga ya enggak dari awal dia menangis sampai berubah sedikit menjadi senyum karena ridhonya, ini tingkatnya tinggi. Hadapi seluruh kesulitan itu dengan sabar. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua adalah bahwa ini dari Allah, pahalanya gede. Nah, maka ilmu sabar itu gampang Pak diucapin, tapi prakteknya itu sulit. Sulit dan berat banget. Ya itu lagi, untuk membiasakan diri kita ini sabar, yaitu sering-sering bikin pagar-pagar yang kuat dalam hati kita dengan cara banyak berzikir. Allah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Zunnun, doanya Sayyidina Yunus saat lagi di perut ikan paus. Doanya itu, mintanya sama Allah, nggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Udah, titik. Dia nggak kembalikan kepada kekuatannya, dia nggak kembalikan kepada kekuatan dan kebesaran ikan yang menelan dia. Tapi saat itu dia udah nggak punya siapa-siapa kecuali la ilaha illa anta. Habis itu diakuin dosanya. Emang saya banyak dosa ya Allah. Maka kalau lagi qabilul usri bisabri, hadapi kesulitan itu dengan kesabaran, ya salah satunya adalah bahwa bagaimana agar sabar itu bisa mantap. Saat kita dalam keadaan sulit, saat itulah ya kita perbanyak zikir. Dengan apa zikirnya? Dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Astagfirullah, astagfirullah terus. Dan itu udah pasti Pak, kalau memang benar-benar kita lakuin itu, langsung hati kita itu kayak blong. Padahal kita lagi susah. Ini motor tinggal udah lewat 5 hari Pak, kalau kagak dibawa sama debt collector. Istighfar aja sama Allah. Istighfarnya jangan karena tujuannya biar ada yang bayarin, enggak. Biar apa? Biar kita tuh bisa sabar. Karena nanti diambil atau enggak, itu masa depan. Hanya Allah yang tahu, dan Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Tapi dengan istighfar ini, dengan zikir ini, dengan mengakui ya kesalahan kita kepada Allah, itu efeknya Allah akan berikan kelegaan dalam hati. Sampai kita kepada satu kondisi, kalau diambil berarti itu yang terbaik, kalau dibalikin berarti itu juga yang terbaik. Karena semuanya diambil atau masih ada di saya, ketetapannya hanya Allah. Lega Pak. Ya orang kalau nggak diambil lega kita kan, itu malah lain Pak. Kalau nggak diambil lega, kalau diambil gue nangis kan gitu. Enggak. Tapi kalau ya, kita mengakui dosa kita, ya Allah ini karena banyak kesalahan yang saya lakukan, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih, selesai, dikasih lega, dong, lega, kelar. Sampai kita ya udah, kalau mau diambil itu ketetapan Allah. Kalau balik juga ke saya, masih rezeki saya. Semuanya pasti terbaik. Karena yang menentukan Wahidul Qahar, Allah. Wal yusra bisukri, hadapi kesulitan itu dengan sabar, Pak. Kalau berontak dikit, kamu ini di dunia, gituin aja Pak diri kita, Pak. Gituin aja. Kalau kita berontak nih,
tentang kesulitan ekonomi, kesulitan ini, apapun bentuk ujian, bilang, kamu ini di dunia. Kalau mau berontak dikit bilang, kau ini di dunia, ingat, dunia ini bukan tempat senang. Dunia ini bukan tempat happy. Dunia ini bukan tempat kesehatan abadi. Bukan tempat senang. Bukan. Dunia ini adalah tempat ujian. Maka bersyukur kalau kita diberikan ujian oleh Allah. Dan saat itu Allah berikan sabar, maka ujian kita sukses. Lulus. Balasannya kapan? Nanti di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti Pak, jangan mulu ngarepin balasannya di sini. Saya udah susah ini bertahun-tahun, mana solusinya? Lah, enggak Pak. Emang Rasulullah kagak susah apa? Rasulullah susahnya Pak. Sampai meninggal. Kapan senang? Maka saat Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha alaihassalam begitu amat pilunya melihat proses sakaratul maut yang sedang dialami ayahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya abata, ya Allah, ayah sakit ya. Apa kata Rasulullah? Wala karba ba'dal yaum, wala karba ala abika ba'dal yaum. Enggak ada. Habis ini enggak akan ada kegelisahan yang dihadapi bapak kamu. Tuh, makanya saat Rasulullah ditawarkan oleh Allah lewat Sayyidina Jibril, lewat Sayyidina Malaikat Maut, Rasulullah pilih Rafiqal A'la. Udah, aku mau akhirat aja, udah enggak ada dulu. Rasulullah Pak, apa sakaratul mautnya susah. Bukan susah sakaratul mautnya. Keadaan dunianya itu belum nggak ada yang dibalas sama Allah di dunia. Dibalasnya apa akhir? Lah apa sakaratul maut Rasulullah ngerasain sakit. Tangannya itu mundar-mandir ke gayung Pak. Itu ngusapin ke kepalanya. Ke wajah mulia Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Itu karena panasnya Pak, sakitnya Pak. Itu Sayyidul Mursalin. Itu Sayyidul Anbiya Khatamul Anbiya wal Mursalin. Syafi' Musyaffa. Tangannya Pak. Panas Pak. Balik. Makanya Sayyidah Fatimah itu bagaimana ya anak ya. Melihat Rasulullah kayak begitu itu. Makanya Rasulullah tenangin, udah. Habis ini udah nggak ada susah, nggak ada gelisah, nggak ada yang bapak kamu alami setelah ini kesulitan. Pisah ruh saat itu udah mulai dibalas sama Allah. Itulah contoh kita. Kita juga begitu Pak. Jangan ngarepin seneng dan balasannya di dunia. Gue udah sembahyang, udah sabar begini kok kagak ada balasannya ya. Inna ma'al usri usra. Itu adalah balasannya nanti di akhirat. Seluruh kesulitan itu ada kemudahan. Artinya kalaulah Allah kasih sulit kita terus dalam perjalanan hidup kita, itu balasannya pasti. Inna ma'al usri yusron nanti di akhirat. Kalaulah ada orang diberikan kemudahan dari kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan dunia, itu bonus, bukan bentuk balasan atau pahala yang ya kita dapati dari sabar. Bukan. Kalau begitu mah kecil banget. Allah janjinya luar biasa. Kalau baru kayak begitu mah kecil, Pak. Balasannya nanti. Ya berasa Pak, mau kita umur kita udah 60, udah 50, 60, 70 kayak Pak Turmudi, Pak Abing pada. Nanti mau pas soal bangun, emang lo hidup di dunia berapa hari sih? Ya paling setengah hari, sehari setengah hari Pak. Begitu doang jawabnya. Bentar Pak. Ya Allah yang sebentar begitu gue jadi bader. Nah itu nyesalnya orang kafir Pak. Dikasih kesempatan sebentar, kagak nggak bener, nyesel banget. Balikin dong ke dunia. Kayak Ashabul Kahfi Pak, 309 tahun. Ditanya, lah emang berapa tahun di sini? Berapa tahun kamu labistum? Berapa kamu tinggal di sini? Yauman au ba'da yaum. Ya paling setengah hari, satu hari lah. Padahal 300. Kita juga sama Pak, 70 tahun kita dikasih umur. Nanti di sana ditanya, emang lu hidup di dunia berapa sih? Ya paling setengah hari. Gitu sama. Bentar Pak, itu dunia. Lah kalau akhirat lama nanti.
Nauzubillahi min zalik, kalau akhirat lamanya di neraka jahanam dalam azab, ampun dia nunggu 1 hari, Pak. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari bisa 1000 tahun, Pak. Lamanya. Bisa 500 tahun, Pak. Nah, kita yang di surga, enak gak? Udah gak kenal bini rewel. Gak kenal bini songong. Nggak kenal bini asem aja, kalau udah tanggal-tanggal begini asem aja, nggak, udah enak. Makanya sabar, Pak, ngadepin bini-bini kayak kuntilanak tuh sabar. Bang Juki, sabar, Bang, sabar. Artinya apa? Jangan ngedumel, diem aja, sabar, nunduk. Kalau dia masih ngoceh, tinggal bawa ngopi keluar aja udah. Kalau masih rewel laja, cari sumur, Pak. Nyemplung aja udah. Hakadha kana man tuqaddimukum minan nabiyyin. Hakadha kana man tuqaddimukum minan nabiyyin wal mursalin wassalihin. Nah, inilah orang-orang yang sebelum kita dari orang-orang soleh, daripada nabi, pada rasul, orang-orang yaskuruna 'alan ni'ami wa yasbiru 'alan niqam. Mereka itu sabar terhadap musibah, dan mereka bersyukur terhadap nikmat. Emang udah jalurnya begitu, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Ntar giliran dikasih musibah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya tipis. Alhamdulillah, segala puji dari Engkau ya Allah. Makasih, ini dari Engkau, ingetin. Ini kagak asal enak dikit, loh gua. Bener gak? Sukses dikit, loh gua. Ngagul. Bagaimana nggak kufur, Pak, kita? Nah, makanya syukur kepada Allah itu, syukur terhadap nikmat. Yang pertama, ada nggak yang bukan nikmat Allah? Nggak ada. Semuanya nikmat. Maka terima kasih, ya Allah, semuanya dari Engkau, daya dari Engkau, upaya dari Engkau ya Allah, terima kasih ya Engkau. Kalau bukan Engkau, nggak ada. Ya Rabb, alhamdulillah. Tuh, Pak, yang benar. Jangan timbang mulut alhamdulillah, tapi hati kita bilang, oh ya gua. Kan gua tahu kalau gua mau pejabat. Tahu kalau gua mau orang mampu. Nah, itu kita, Pak. Itu kufur loh. Kufur bukan berarti kafir, Pak. Kufur nikmat. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum. Nah, itu ingkar namanya, Pak. Kita dikasih keluarga, habis dikasih istri, dikasih kerjaan, punya kerja, punya gaji, terus kita dikasih rumah, bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu bilang, ya saya lah. Ya alhamdulillah mengucapin bener di mulut, ya, tapi timbang di mulut doang kagak nyampe hati. Kalau tuh alhamdulillah nyampe di hati, maka dia katakan, saya itu adalah insanun dhaifa, manusia lemah yang gak punya apa-apa. Saya bisa kayak begini, punya anak, punya bini, punya kerjaan, punya rumah, punya ini. Ini dari Allah, makasih ya Rabb. Itu namanya syukur. Lah kalau timbang mulut alhamdulillah, hatinya ngaku mah. Alhamdulillah, hatinya mah, ya kalau kagak gua sekolah ke luar negeri mah, ya kalau gua kagak berhubungan begini, kalau kagak gua ini kagak, lah udah terus semuanya. Mana syukurnya? Bohong. Paham kira-kira? Ini Bapak bisa duduk di sini, jangan bilang ya ini karena gua sehat lah. Kalau kagak sehat maka gua bakal datang gua. Misalkan gitu ya. Ya karena gua, udah. Jangan ada bahasa itu, Pak. Kalau ada bahasa itu kita udah nggak sadar bahwa di situ kita sudah mulai mengingkari nikmat Allah. Ya Allah bang, bininya soleha banget lah, kan gua orang soleh, ya ngagul. Abang punya bini cakep banget, soleh banget lah, iya kan ngagul. Bukannya dibilang, makasih ya Allah, kau kasih aku istri yang soleha, yang cantik ya Allah, alhamdulillah. Semuanya Allah, ingetin itu.
Jangan, ya Allah, abang mah istrinya soleha banget, alhamdulillah, mulut doang, nggak nyampe hati. Ya, kalau gua bukan gua maka gak bakal mau bini gua sama gua. Ya gua orang kaya. Ngagul nggak? Ngagul itu adalah kufrun ni'mah. Itu ingkar nikmat. Allahu akbar walillahil hamd. Sabar terhadap nikmat. Makanya Nabi itu kagak pernah ngaku Pak jadi manusia. Nabi itu wala haula wala quwata illa billah. Qumu min mawaidi ma'asihi wallahu taala a'lamu bissawab.